Ibu, bapak, dan saudara-saudariku terkasih, salam damai dalam Kristus Yesus. Hari ini Kamis 10 November 2022, kita berada di pekan biasa ke-32, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Leo Agung, seorang paus dan pujangga gereja yang terkemuka pada abad kelima. Hari ini juga merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana kita mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan kemerdekaan negara kita. Semoga kita mampu meneladani semangat kepahlawanannya. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 hingga 25 bersama dengan saya Andreas Rasidi dari Paroki Santo Stefanus, Keuskupan Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, puja dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat, rahmat, dan pertolongan yang tak pernah terlambat Engkau berikan. Ajar dan tuntunlah setiap langkah kami, agar kami dapat meneladani langkah Putramu Yesus yang berani berkorban untuk kami umat berdosa ini. Tuhan Yesus, Engkaulah pahlawan hidup kami, yang telah menyelamatkan kami dari kubangan dosa menuju hidup yang terang. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita renungkan sabda suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 25. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara terkasih, saat mengalami kesedihan dan kesulitan yang besar, serta saat mendapatkan beban hidup yang berat, kadangkala sangatlah sulit bagi kita merasakan kehadiran Tuhan. Kepedihan yang mendalam menutup mata kita akan karya penebusan Allah
melalui penderitaan yang tiada tara yang dialami oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di dunia ini, orang senantiasa mengharapkan tanda-tanda yang dahsyat yang membuat orang kagum dan terlena untuk mengetahui kehadiran Tuhan. Hal ini seperti orang Yahudi yang merindukan kedatangan kerajaan Allah yang didahului dengan tanda-tanda seperti asap, api, guruh, bunyi sangkakala, sampai gunung pun gemetar. Sebagaimana tersurat di kitab Keluaran 19 ayat 18 saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah di Gunung Sinai. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Injil hari ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Pernyataan Yesus ini mendorong kita untuk menyadari kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari, yaitu suatu kerajaan yang bukan kewilayahan atau teritorial, tetapi suatu situasi yang merujuk pada karya Allah di tengah-tengah umatnya. Lalu muncul pertanyaan di benak kita, lantas bagaimana kehadiran kerajaan Allah itu bisa kita rasakan? Orang-orang Farisi tidak mampu melihat kerajaan Allah karena pikiran mereka sebetulnya sudah terkontaminasi oleh gemerlapnya dunia yang mereka kejar. Sehingga pemahaman tentang kerajaan Allah pun juga menjadi salah. Kebencian, iri hati, dan marah seringkali membuat kita buta untuk sekedar merasakan bahwa kerajaan Allah itu hadir di tengah kita, hidup di tengah keluarga kita, dan ada di komunitas basis kita. Ketika kita merasakan kasih, damai, sukacita, kegembiraan, pengampunan, pembebasan, saat kita tersenyum, melakukan segala sesuatu dengan tulus hati, memberikan dukungan dan perhatian kepada sesama, maka pada saat itulah kerajaan Allah hadir secara nyata dalam hidup kita. Berbagi kegembiraan dengan orang lain, turut merasakan duka cita dengan mereka yang tertimpa kemalangan, adalah sikap-sikap yang menghadirkan kerajaan Allah. Mengenal dan merasakan hadirnya kerajaan Allah tidak cukup hanya dengan doa, tetapi melakukan karya nyata adalah tanda hadirnya kerajaan Allah. Dalam diri Yesuslah semua kualitas kerajaan Allah itu ada. Bapak dan Ibu serta saudara-saudariku terkasih, kalau mau bahagia, ikutlah Dia. Tak ada jalan lain yang bisa menjamin kebahagiaan selain jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Santo Paulus menulis surat kepada jemaat Filemon dengan mengatakan, "Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan." Sebagaimana tertulis di dalam Filemon 1 ayat 7. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih,
marilah kita berjuang bersama dan tanpa kenal lelah untuk menghadirkan kerajaan Allah secara nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kuasa dan kebangkitan-Mu serta besarnya kasih-Mu sungguh kami rasakan. Kepedulian akan hidup kami sungguh nampak nyata dalam pengorbanan putra-Mu di kayu salib. Ajarilah kami untuk lebih peka dalam mengenali kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Berikanlah kepada setiap kami keberanian untuk menjalankan sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk para arwah, para pahlawan kami yang telah gugur dalam menjadi saksi-Mu di dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosanya dan memberikan mereka kehidupan kekal. Demi Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, serta pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku terkasih, dengan demikian perayaan Sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus